Lihatlah aneka rupa makanan olahan ini. Abon, kerupuk, stik, bakso, nugget, sosis, hingga gulai hangat yang disajikan menggiurkan itu ternyata menggunakan bahan dasar dari ikan lele. Masyarakat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mampu mendiversifikasi lele menjadi jenis makanan ringan hingga lauk pauk yang kaya akan kandungan protein. Untuk menghasilkan produk olahan lele yang berkualitas, dibutuhkan lele berukuran super besar. Biasanya, satu ekor lele harus memiliki bobot di atas 1 kg agar bisa menjadi abon lele yang berserat bagus layaknya abon sapi. Sebab, jika tidak, daging lele tersebut akan hancur selama proses pemasakan abon. Kendati hanya daging lele yang digunakan untuk abon, bagian tubuh lain ikan lele juga mampu diolah menjadi panganan ringan dan masakan rumah. Sirip misalnya, yang berhasil diolah menjadi keripik dengan menggunakan bahan dasar sirip ikan lele. Seolah tak ingin menyiapkan bagian lele terbuang percuma, kelompok pengelola dan pemasar karya wanita tani dan Poklasar KWT Ngudi Mulyo juga memanfaatkan kepala lele. Bagian lele yang dikenal memiliki kumis itu diolah dan dimasak menjadi gulai kepala lele seperti gulai kepala kakap yang sudah lebih dikenal sebelumnya. Awalnya kita coba membuat menu gulai kepala lele. Kalau biasa terkenalnya gulai kepala kakap ya. Gulai kepala kakap, kita di sini buat gulai kepala lele. Jadi sebelum masyarakat sini mereka dikasih kepala mentah, buat apa sih? Kan nggak bisa dimakan katanya seperti itu. Tapi kita mencoba masak, kemudian kita bagikan. Setelah itu mereka mulai semenjak itu dengan sendirinya kalau kita produksi tiap hari buat abon mesti ada permintaan pesanan kepala lele sekian kilo untuk mereka masak sendiri. Itu awalnya kita mulai buat gulai kepala lele itu, jadi tidak terbuang. Selama ini, Boyolali memang dikenal karena salah satu agrowisata kampung lelenya yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit. Di Tanjung Sari sendiri, terdapat lahan kolam lele seluas hampir 5 hektar dari 15 rukun tetangga yang memelihara lele dalam kolamnya. Lele yang diternak pun tidak sembarangan. Biasanya, mereka menggunakan bibit lele jenis sangkuriang yang merupakan rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun cara penyebaran bibit dijadwalkan berbeda setiap harinya, agar lele tidak panen dalam waktu yang bersamaan. Pengembangbiakan lele yang diproduksi menjadi olahan aneka makanan yang sudah berjalan selama 1 tahun ini ternyata terus berkembang pesat. Karena itulah, Desa Tanjung Sari akan membuat pabrik pakan yang mengolah seluruh bagian lele untuk bisa dimanfaatkan. Kebetulan alat-alatnya juga sudah lengkap semua. Mungkin tinggal bangunannya yang aja belum. Jadi kalau untuk kepala lele saya rasa untuk kedepannya kepala dan duri itu bahkan kotoran lele pun tidak ada yang tersisa. Jadi mungkin kasihan deh kucing gitu. Karena semua nanti akan bermanfaat. Berawal dari gagasan diversifikasi lele menjadi aneka olahan makanan, kini masyarakat Tanjung Sari menjadikan lele sebagai tombak perekonomian mereka. Semoga kepada warga masyarakat Tegalrejo maupun Tanjung Sari dan Gumakrejo, semoga peluang bisnis yang sedemikian bagus ini akan membuat sejahtera para peternak lele di 3 desa tersebut. Tak hanya bertujuan produk olahan ini dikenal seantero jagat Indonesia, penganan lele ini juga diharap mampu menyentuh lidah pasar internasional sebagai penikmat aneka olahan lele khas Desa Tanjung Sari.